Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita bertiga bakalan ngebahas suatu kasus yang baru-baru ini viral banget di Indonesia dengan judul yakni Gara-gara Mario Dandi. Jadi cerita ini dimulai dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi mencuat belakangan ini. Kasus ini mengakibatkan seorang pelajar bernama David Ozora mengalami luka-luka yang sangat serius. Kasus ini berawal dari seorang perempuan yang menyampaikan informasi yang disebut sebagai perlakuan tidak baik yang dialami pacar dari Mario Dandi tersebut. Nah, yang diinisialkan A alias AG. Mario Dandi yang menjadi pacar dari A pun lantas tersulut emosi dan melakukan penganiayaan terhadap David dengan cara menendang dan menginjak kepala korban hingga koma. Berawal dari kasus Mario Dandi tersebut, netizen Indonesia menelusuri tentang identitas Mario Dandi. Ternyata Mario Dandi adalah anak dari seorang pejabat pajak di Jakarta, yaitu Rafael Alun Trisambodo yang menjabat sebagai Kabang Kanwil Pajak Jakarta Selatan yang memiliki kekayaan sebanyak 56 miliar. Kejanggalan lain terungkap dalam LKHPN Rafael, yaitu memiliki mobil Rubicon dan Harley Davidson yang sering dipamerkan oleh Mario Dandi lewat media sosialnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengetahui hal ini akhirnya mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatan dan tugasnya di DJP pada 24 Februari 2023. Dengan dasar pencopotan ini adalah pasal 38 ayat 1 PP 94 tahun 2023 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK dan KPK menduga Rafael menggunakan pencucian uang dengan nominal untuk menyamarkan aset kekayaannya. Kini, PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarga dengan nilai transaksi lebih dari 500 miliar dan Rafael secara resmi dipecat dari ASN. Nah, dari penjelasan kedua teman saya tadi, ada dua tindakan yang inkonstitusi. Jadi yang pertama yaitu tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada David Ozora, dan yang kedua yaitu tindak korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tindakan Mario Dandi. Mario Dandi sendiri dijerat pasal berlapis karena korbannya itu tadi si David Ozora itu merupakan anak di bawah umur. Tak hanya KUHP, si Mario Dandi ini juga diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan pasal 76C hingga pasal 80 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Mario terancam pidana 5 tahun penjara. Mario Dandi juga telah melakukan tindakan penganiayaan yang melanggar hak asasi manusia, yakni hak untuk merasa aman dan hak untuk bebas dari penyiksaan, yang merupakan hak yang sangat-sangat fundamental dan non-delegible rights yang tidak bisa diintervensi maupun dikurangi oleh pihak manapun. Konstitusi yang dilanggar yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1 tentang hak asasi manusia. Selain itu, Mario juga terbukti melakukan penganiayaan yang telah direncanakan, jadi penganiayaan yang berencana dan melanggar pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Dan Mario Dandi dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Rafael Alun terbukti melakukan pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang. Korupsi yang dalam konteks lebih jauh juga mencederai hak asasi manusia karena
mungkin uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tadi kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti Rafael Alun, sehingga korupsi juga merupakan sebuah tindak yang menciderai hak asasi manusia. Nah, sekian tadi pembahasan dari kelompok kami tentang kasus gara-gara Mario Dandi. Terima kasih. Assalamualaikum.